Masih pembahasan seputar tangan. Pembahasan kita malam hari ini berkenaan dengan telapak tangan yang biasa kita gunakan untuk mengusap atau mengelus. Berbicara tentang mengusap, mengelus dengan telapak tangan, maka tidak bisa kita lewatkan Nabi Isa alaihi salam. Kata Al-Masih sering disematkan kepada Nabi Isa. Kalau kita buka kamus bahasa Arab, masih terjemahannya adalah mengusap atau mengelus dengan telapak tangan. Maka Imam Nawawi mengatakan summiya Isa masihan li'annahu la yamsahu ala dha'ahatin illa bari'a. Nabi Isa sering disebut dengan masih karena kalau ada pasien datang, si sakit cukup dielus anggota badannya tiba-tiba sembuh seperti sedia kala. Berkenaan dengan mengusap, mengelus orang yang sakit, ini juga dilakukan oleh malaikat ketika 3 orang Bani Israel, 1 cacat matanya, 2 kepalanya botak, 3 kulitnya rusak. Siapapun pasti akan jijik melihat kulitnya. Malaikat datang, ternyata cara menyembuhkan 3 orang ini dengan cara mengusap dengan telapak tangan. Maka disinilah syariat Islam, ketika bapak-bapak sakit silahkan berobat ke dokter, minum obat, tapi jangan lupa Islam juga mengajarkan kepada kita untuk mengusap-ngusap anggota tubuh kita yang sakit sambil membaca Allahumma rabbin nas idhibil ba'sa isfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru sakoman. Kemudian berkenaan dengan mengusap atau mengelus, ada seorang sahabat mengeluh kepada Rasulullah qaswata qalbihi, hatinya kering, gersang, salat tidak nikmat, baca Quran tidak khusyuk. Dengan nikmat dia kurang bersyukur. Ketika dia mengeluhkan seperti itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, famsah ra'sa yatimin talinu qalbuka. Kalau pengen hatimu lembut, maka rajin-rajin mengusap kepala anak yatim, niscaya hatimu akan lembut. Maka bapak-bapak, seorang laki-laki yang biasa mengusap, mengelus kepala istrinya, mengusap, mengelus kepala anaknya, itu pasti tanda ini kepala keluarga yang sangat sayang kepada orang yang harus dia lindungi. Sama dengan mengusap, mengelus anak yatim sebagai tanda kasih sayang. Cara ini bisa kita lakukan sebagai sarana melembutkan hati. Kemudian berkenaan dengan mengusap dengan telapak tangan juga dibahas berkenaan dengan doa. Kita sering melihat orang yang berdoa, begitu selesai kemudian dia usap telapak tangan ke wajahnya. Ini sesuai dengan hadis dalam riwayat yang dicantumkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadaihi lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Rasulullah kalau berdoa, begitu selesai kedua telapak tangan tidak akan diturunkan kecuali diusap terlebih dahulu ke wajahnya. Nah, hadis ini ada sebagian ulama mendoifkan. Betul, saya akui ada sebagian ulama yang mendoifkan, tapi tidak sedikit ulama yang menilai doifnya masih diangkat derajatnya sehingga kedudukannya menjadi hasan dan bisa diamalkan. Salah satu orang yang menilai hadis ini hasan dan bisa diamalkan adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Ini bukan ulama sembarangan. Satu-satunya ulama yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Presidennya hadis, khalifahnya hadis adalah Ibnu Hajar. Dan beliau menilai hadis ini hasan dan bisa diamalkan. Baik, kemudian mengusap telapak tangan. Yang terakhir adalah ketika para sahabat radhiyallahu anhum mereka sholat, lantainya masih berupa pasir, maka saat sujud pasir dan tanah itu menempel di dahi dan di wajah mereka. Maka para sahabat akhirnya begitu Allahu Akbar duduk di antara dua sujud sibuk mengusap wajah supaya pasir-pasir itu rontok. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala yamsahil haso." Jangan usap itu tanah, kemudian kerikil, kemudian pasir yang ada di wajah kalian, fa innar rahmata tuwajihuhu, karena dia hakikatnya sedang mendapatkan rahmat. Apa yang dimaksud rahmat di sini? Kita buka kitab Subulus Salam, ternyata di situ diriwayatkan pasir-pasir, tanah-tanah yang menempel di wajah kita, mereka akan mengistighfarkan orang itu sehingga jangan sampai istighfar mereka berhenti karena kita mengusap pasir dari wajah kita. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, inilah kajian berkenaan dengan tangan. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan kajian kaitannya dengan kaki untuk kultum-kultum yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.